wabarakatuh. Masih di Turun Ngopi. Kita lanjut kembali ini ngobrol-ngobrol perkara iman. Kalau pengen tahu hubungannya kopi sama iman, kita tanyakan pada Ustadz Kopi, karena salah sendiri namanya Ustadz Kopi. Jadi harus tanya. Jadi gimana tadi hubungannya kopi sama iman itu hubungannya apa? Seperti kita ini ngobrol perkara iman. Berarti harus diminum dulu kopi. Oh iya, benar. Pemirsa biar nyambung. Biar dapat mood gitu. Coba Tat, silakan. Oke, jadi sebetulnya apapun yang ada di dunia ini sebetulnya semuanya berhubungan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, atau tanpa ikatan juga ada hubungan tanpa ikatan. Oh, ada hubungan ikatan? Apa DTM ya? DTM ini sama Ya seperti itu ya, harus tahu. Gaya orang dulu. Ya. Jadi apapun itu, kalau kita tidak bisa menikmatinya, berarti kita tidak bisa menemukan esensinya. Betul. Ya. Kita nggak dapat hikmahnya, nggak dapat nilainya, kan? Itu yang rugi sekali. Itu yang rugi seperti itu. Seperti tadi misalnya apa bedanya peminum kopi dengan penikmat kopi? Nah, penikmat kopi itu pasti dapat nilai kopi. Dapat, pasti termasuk bisa minum. Iya betul. Ini ya, penikmat kopi pasti minum kopi. Tapi minum kopi belum tentu jadi penikmat kopi. Nah, itu yang bedanya. Kan seperti itu ya. Nah, begitu pun iman. Kita hari ini merasa sudah beriman. Iya dong, beriman dong. Sudah beriman gitu. Tapi apakah sudah dapat nikmatnya iman? Sudah terasa? Iya, itu yang ingin kalau itu ya kita. Seperti itu. Jadi sama saja ketika kita ingin menikmati kopi, berarti kita harus menjiwai, harus dengan penghayatan dalam setiap seruput tanah, kan gitu. Setiap tegukan kopi itu kita harus menikmati, dan begitu. Sambil tetap kita itu berharap segala kebaikan terhadap apa yang kita konsumsi, baik berupa makanan atau minuman, karena itu semua adalah rezeki dari Allah. Kita tidak berharap sesuatu hal yang memang terkandung ketidakbaikan dalam segala hal gitu yang kita konsumsi tentunya. Ya otomatis yang pertama sekali itu, walaupun saya pecinta kopi, ini penikmat kopi, tapi tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ustaz sehari berapa gelas? Normalnya sih 3. Normalnya. Kayak minum obat ya? Kayak minum obat. 3 kali sehari. 3 kali. Tapi kalau sering terlalu sering, kalau dalam setiap hari misalnya ada 3-4 tempat ya bisa 3-4 kali. Tambah lagi di rumah gitu. Betul. Jadi diusahakan ya tidak terlalu berlebihan. Karena seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu, waqulu washrabu wala tasrafu, dan begitu. Dan makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Karena yang berlebihan itu bagaimanapun pasti ada efek negatifnya. Kalau kita suka nasi itu halalan thayyibah, kan begitu. Kalau didapatnya dengan rezeki yang halal, dengan cara yang halal, gitu. Dimasak dengan cara yang baik. Walaupun didapatnya dengan cara yang halal, dimasaknya dengan yang baik, dengan cara yang baik. Tapi kalau makan nasinya berlebihan juga hasilnya juga kurang baik ya. Iya, begitu. Jadi apapun itu ya, yang namanya berlebihan itu tidak boleh. Walaupun penikmat kopi ini tetap saja secinta-cintanya kita terhadap kopi, tapi ada takarannya. Ada jangan berlebih-lebihan, kan begitu. Karena biar umurnya tambah panjang gitu. Saya minum sehari 1 galon misalnya. Ya kalau hanya minum saja mungkin ya. Dia tidak akan berpikir terlalu jauh apakah itu manfaat atau mudaratnya, tidak akan berpikir ke sana. Tapi kalau penikmat kopi tidak harus segala, tidak harus banyak bukan kuantitas, tapi kualitas. Jadi walaupun sehari 2 cangkir, tetapi sangat menikmati, bisa sangat menikmati. Kenikmatannya itu dapat, maka manfaat juga insya Allah dapat. Apa dalam hal iman juga seperti itu? Sama semua, seperti tadi yang disampaikan bahwa segala sesuatu itu berhubungan. Apapun, dalam hal apapun, kalau kita tidak bisa menghayati, tidak bisa meresapi, maka tidak akan merasakan nikmatnya. Kalau kita tidak bisa merasakan nikmatnya,
maka akan agak jauh dari manfaatnya. Oh, Kan begitu. iya. Nah, wajar saja Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan sampai di dalam surat Ar-Rahman itu diulang 33 kali kalau ya. salah ya. Bawi ai ala rabbikum atukadziban, dan kenikmatan apa lagi sih yang akan kamu dustakan, begitu. Termasuk kalau kita tidak bisa menikmati kopi. Seperti kita itu minum kopi juga, mungkin karena itu salah satu nikmat kalau kita bisa menikmatinya. Betul. Mungkin pertanyaan itu juga kena gitu. Dan apakah nikmat kopi yang kamu minum itu akan kamu dustakan, gitu? Kenikmatan Allah. Betul, itu nikmat Allah. Dari mulai tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidurnya pun itu adalah nikmat Allah. Kita tinggal berhitung berapa banyak nikmat Allah. Kenapa kita tidak bisa merasakan nikmat? Karena tidak menikmati. Itu tadi mungkin yang dari awal pembahasan itu kita selalu di bawah tekanan. Kita selalu menganggap bahwa itu adalah kewajiban, sehingga kesannya itu hanya menggugurkan kewajiban. Itu begitu. Sebenarnya kita ditekan oleh pola pikir kita sendiri. Jadi yang harus kita rubah adalah pola pikir. Iya, betul. Termasuk bagaimana kita menyikapi tentang kopi, menikmati sesuatu. Nah, ini yang hal yang sangat sederhana. Ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, itu sangat luas cakupannya, menyangkut seluruh unsur, seluruh elemen, seluruh sendi kehidupan, gitu kan. Nah, ketika kita kembali lagi kepada nikmat, begitu banyak, begitu luar biasa Allah memberikan nikmat. Contohnya yang paling sederhana di samping kopi itu berkedip. Iya. Nikmat berkedip, orang kan tidak menyadari. Berkedip itu seolah-olah itu adalah saraf sensorik atau saraf motorik kan. Iya. Jadi berkedip itu adalah kebutuhan, memang sesuatu yang harus dilakukan supaya mata sehat, itu refleks kan begitu. Ya kan seperti itu. Tetapi kalau ketika kita tidak menyadari nikmatnya berkedip, sampai Allah mencabut kenikmatan berkedip. Jangan lama-lama lah, 1 menit saja kita tidak bisa berkedip, itu bengkak itu mata. Iya, betul. Kan begitu. Nah, pada saat kita sakit, pada saat tidak berkedip, tidak bisa berkedip, maka kita saat itu bisa merasakan nikmatnya berkedip. Iya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai diperingatkan oleh Allah dicabut kenikmatannya, baru kita bisa merasakan, kan begitu. Nah, inilah filosofi kopi antara peminum dan penikmat. Ya, makanya harus ada peningkatan dong, kan gitu. Betul. Dari selama ini kita hanya sekedar peminum kopi, harus meningkat menjadi penikmat kopi. Dan begitu, supaya apa? Faedahnya dapat. Jadi dapat hikmahnya. Dan nanti kalau diterapkan dalam iman itu. Ya, banget. Iya betul. Ini kan perkara materi, seperti kopi perkara materi, harta tahta, itu semuanya materi. Nah, berbicara tentang nikmat, berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Ada klasifikasinya nggak? Ada klasifikasinya, walaupun begitu banyak tidak bisa kita hitung mungkin ya. Iya. Ada yang bisa menghitung nikmat. Di sini ada yang bisa menghitung nikmat. Bisa hitung nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa dihitung nikmat Allah, begitu luar biasa, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan tidurnya pun itu adalah nikmat, termasuk nikmat. Tetapi walaupun tidak bisa dihitung, nikmat itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3 nikmat. 3 nikmat. 3 golongan ya. 3 tahapan nikmat. Dari sana kita bisa mengklasifikasikan apakah kopi termasuk nikmat yang mana nih? Iya. Termasuk yang lain Betul. termasuk nikmat yang mana? Ketika kita sudah bisa merasakan apa yang diberikan oleh Allah, sudah bisa mensyukurinya, maka insya Allah kita dipandang orang yang baru belum lama, baru merasakan sedikit, dianggap sedikit. Iya, masih sedikit. Karena apa? Sebelum kita membahas terlalu jauh, kita harus tahu dulu apa itu iman. Kan gitu, dari tadi kan ngomong ngobrol perkara iman, sementara imannya tafsir atau arti tentang iman itu masih kabur. Iya. Apalagi di karangan para mufasir, terus ustaz itu beda-beda ya. ikhtilaf ya wajar, sunnah gitu ya.
Tapi kalau di kalangan umum? Kalau di kalangan umum ya ada yang kebanyakan itu iman itu percaya, yakin, faith ya. Itu yang apa, ada 3 komponen di dalam berarti arti iman. Oke. Karena ikhtilaf itu merupakan sunatullah. Ya, itu selama tidak selama tidak berujung kepada perpecahan. Iya, betul. Perpecahannya ya. Itu yang sangat kita hindari. Tapi kita akan mencoba mengartikan iman menurut pandangan umum lah, supaya bisa diterima oleh semua orang gitu. Jadi kalau boleh diartikan bahwa iman itu adalah sebuah kepercayaan yang timbul, yang tumbuh di dalam hati, yang meresap ke dalam hati, yang kata kuncinya itu tidak ada keraguan, tidak ada syak, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan, gitu kan? Supaya apa? Supaya itu menjadi sebuah prinsip. Karena itu sebuah kepercayaan yang bersumber dari dalam hati, maka itu harus terrefleksi atau harus dibuktikan dalam pandangan, di dalam ucapan dan perbuatan. Kan begitu, itu harus terrefleksi. Harus terrefleksi dalam pandangan atau visi, di dalam ucapan dan perbuatan. Itu iman. Jadi iman itu adalah keyakinan yang tumbuh di dalam hati tanpa ada sedikit pun keraguan, yang terrefleksi atau dibuktikan dengan mempunyai prinsip yang kuat, dengan ucapan dan perbuatan yang tidak ada keraguan lagi, karena memang sudah meyakini sebuah kebenaran. Nah, itu yang saya kira bisa diterima oleh semuanya kan. Saya kira itu hampir sama dengan definisi secara umum ya. Betul. Cuma ini lebih dalam lagi ya. Betul, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang nikmat, tadi saya sampaikan bahwa nikmat itu walaupun tidak bisa dihitung, tetapi bisa kita rasakannya, kualifikasikan. Kita bisa kualifikasikan. Yang pertama tentu saja ada nikmatus sebelah. Itu apa itu? Nikmat yang terendah. Nikmat yang paling rendah. Apa itu nikmat yang paling rendah? Ya, di dalam nas-nas, di dalam Al-Quran dan hadis mutawatir itu disebutkan bahwa apapun yang sifatnya duniawi, nah, harta, tahta, wanita, cinta, semuanya, termasuk kopi itu rendah ya? Nah, itu kan materi. Ya, itu masuknya adalah nikmat yang paling rendah, menjadi miris pada hari ini ketika kita di bawah tekanan dari sana sini dengan berbagai macam bentuknya gitu. Hal-hal yang justru dipandang oleh Allah nikmat yang terendah itu justru menjadi tujuan dari pusat ya. Menjadi tujuan dimana kita bisa mempertuhankan tahta, mempertuhankan harta, kan begitu. Cinta. Itu menjadi tujuan akhir. Seolah-olah itu bisa memberikan kebahagiaan, keselamatan, dunia dan akhirat. Kan begitu. Betul. Itu yang mencoba kita luruskan. Gitu kan. Bahwa apapun yang ada di dunia yang sifatnya materi, yang sifatnya akan rusak, itu adalah nikmat yang paling kecil. Kan begitu. Bukan berarti harus kita nafikan atau tidak kita perjuangkan. Justru itu harus jadi sarana. Jadi sarana, jadi alat supaya kita meningkat ke nikmat yang level berikutnya. Kan begitu. Setelah tadi nikmatus supla, ada nikmatul wusta. Apa itu? Nikmat pertengahan. Nikmat pertengahan. Iya. Nikmat pertengahan itu apa? Nikmat sehat. Sehat ya? Betul. Nah, kita tidak bisa membayangkan ketika kita misalnya mempertuhankan harta, mempertuhankan tahta, jabatan, keluarga, kita bermimpi punya BMW seri 7, kita punya Lamborghini, begitu. Nah, ketika dikasih kita stroke. Benar kan. Jadi nikmatnya nggak kerasa. Nikmatnya nggak kerasa, mungkin. Yang paling parah kita bermimpi punya istri cantik seperti bidadari, seperti artis. Iya. Terus kita diganggu kesehatannya. Maaf ya, impoten. Kira-kira nikmat apa jadi siksa? Kan begitu. Jadi siksa. Punya istri cantik tapi tidak bisa dinikmati. Kan begitu. Ya.
Jadi itulah ada kualifikasi. Itu nikmat yang pertengahan. Ya. Nah, bagaimana supaya nikmat itu menjadi berkah? Harta tahta kita menjadi berkah, sampai anak istri kita menjadi berkah. Jadi bagian dari nikmat tadi. Semua hal yang diberikan oleh Allah itu menjadi berkah, termasuk sehat kita menjadi berkah. Jadikanlah itu semua sebagai sarana. Untuk apa? Untuk mencapai sebagai modal nih, mencapai nikmat di level yang paling tinggi. Paling tinggi. Yaitu apa? An-nikmatul ulia, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. An-nikmatul ulia. Nikmat tertinggi itu nikmat iman dan nikmat Islam, iman dan Islam. Begitu. Jadi ketika kita sudah bisa mendefinisikan iman, mengkualifikasikan nikmat, maka kita akan dapatkan gitu. Jadi tadi dapat seperti kopi tadi ya? Seperti kopi. Karena tadi pengertian iman adalah kepercayaan yang bersumber dari dalam hati, yang tanpa ada keraguan. Ya. Yang harus termanifesto, yang harus terrefleksikan di dalam hati, visi, perbuatan, di dalam pandangan, ucapan dan perbuatan. Seperti filosofi kopi yang saya dapat ketika memperhatikan para pecinta kopi ya. Penikmat kopi. Para pecinta, bisa penikmat, bisa peminum. Ya, itu pecintaan gitu, yang suka sama kopi kan gitu. Ya, kalau peminum itu orang peminum Homer. Gitu. Apa yang saya dapat? Secangkir kopi itu bisa menjadi sebuah sumber inspirasi. Iya. Kan begitu. Betul. Kopi tidak akan pernah berdusta atas nama rasa. Kan begitu ya. Ini kayaknya bagus jadi lagu. Karena apa? Karena kopi selalu punya cerita. Karena kopi akan selalu punya cerita. Punya rasa. Punya cerita. Iya. Begitu. Apa yang diceritakan kopi? Misalnya hitam itu tidak selamanya gelap. Hitam tidak selamanya menyesatkan. Kan begitu. Ya, maksudnya kemudian pahit juga tidak selamanya sedih. Kan begitu. Ya. Kopi ini dari kopi. Ini dari kopi. Ya. Hitam tidak menyesatkan, hitamnya hitam manis. Hitam tidak selamanya dipandang negatif. Ya, hitamnya kopi maksudnya. Hitamnya kopi, kan begitu. Dalam hal apapun yang hitam, apapun yang nampak hari ini itu tergantung dari sudut mana kita memandang. Ya. Ilmu apapun itu dari Allah. Tergantung manusia itu menggunakannya untuk kebaikan atau keburukan. Ya. Ilmu yang didapat tentang kebaikan tapi dipakai keburukan pun jadi sama aja. Putih jadi hitam, kan begitu. Kita berfilosofi tentang kopi hitam. Ya. Tapi tidak selamanya kopi hitam itu lambang kegelapan. Iya, lambang kegelapan, burukan gitu. Kopi pahit tapi tidak melambangkan kesedihan. Kan begitu. Ya, karena banyak orang yang terinspirasi. Tadi secangkir kopi bisa menjadi sebuah inspirasi. Otomatis iman pun harus menjadi sebuah inspirasi. Karena apa? Karena iman itu harus termanifesto, terrefleksikan di dalam visi, di dalam pandangan. Makanya melalui pandangan, ucapan dan perbuatan. Ya otomatis kan sama dengan filosofi kopi, menjadi sebuah inspirasi. Nah, kalau inspirasi kopi tadi karena di awal bahasan sebelumnya itu tidak mengeluarkan energi emosi negatif, selalu positif. Begitupun iman. Iman itu kalau orang sudah segala sesuatunya inspirasinya iman, dia tidak akan pernah keluar, dia tidak akan pernah takut terhadap kebatilan, takut terhadap ketidakadilan. Orang yang sudah menjadikan iman sebagai sumber inspirasinya, dalam visinya, dalam pandangannya, dia akan selalu berani, akan selalu haus akan ilmu. Kan begitu. Dituntun oleh imannya. Dituntun oleh imannya. Itu yang dinamakan bahwa secangkir kopi bisa menjadi sebuah inspirasi luar biasa. Dan iman pun diharapkan itu menjadi sebuah inspirasi untuk kita melangkah, untuk kita menapaki dunia ini, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Berarti memang saya pernah baca buku itu, Pak. Iman itu harus dibudidayakannya benar. Betul. Berarti. Jadi dari sini ya, kira-kira ada korelasinya nggak antara iman dan kopi tadi? Ya kalau begini caranya tapi mobil lagi aja. Ya, otomatis kan apapun namanya gitu.
Jadi kalau tadi Mas Karebet sampaikan ada harus dibudidayakan, artinya harus dipelihara, kan begitu. Kita jangan sampai mengklaim, ya namanya mengklaim, ya siapapun berhak boleh, kan begitu. Oh saya orang kaya, kan begitu. Tinggal yang bisa membuktikannya adalah kenyataannya betul nggak kayak dia kaya atau tidak, kan? Kalau mengklaim, mengaku-ngaku itu boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang, kan begitu. Sah-sah saja, kan begitu. Cuman nanti ya pembuktian yang akan kenyataan yang akan buktikan bahwa dia betul-betul seperti apa yang diucapkan atau yang diperbuatnya. Karena itu adalah refleksi, sekali lagi itu adalah refleksi dari iman, dari keimanan. Dan begitu. Baik Ustadz, terima kasih sekali sudah mau hadir di apa itu namanya podcast kopi kita. dulu. Kopinya kan gitu. Cuma ini kita nggak ngomongin temennya kopi ya. Oke, para pemirsa semuanya, sangat menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, dan memang tadi ini kayaknya nggak cukup. Ini kita akan nyambung kalau pengen tahu bagaimana budidaya iman. Ya tidak cuma budidaya ikan, tapi budidaya iman. Pastikan Anda tetap stay tune di channel kita, dan pastikan dengan Ustadz Kopi ya. Ustadz Kopi ini luar biasa, ini fenomenal Ustadz Kopi. Kenapa? Karena selalu ngobrol perkara iman Ustadz Kopi. Dan ngobrolnya sambil ngopi deh. Dan ngopi santai gitu. Baik, itu dulu. Kita terima kasih dan kita jauh dulu untuk ketemu di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.